Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep berpikir dalam sejarah. Oke, yang pembahasan ini kita akan membahas tentang konsep berpikir diakronik. Kita mulai dari asal katanya dulu. Diakronik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu diakronik. Nah, diakronik itu terdiri dari dua kata, yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati, dan kronikus atau kronos yang berarti waktu. Nah, berpikir diakronik dalam sejarah itu adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Jadi kita berbicara tentang misalnya nih, dari tahun 45 ada revolusi proklamasi, dimulai dari proklamasi, kemudian ada revolusi fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dari 45 sampai 49, kemudian dari tahun 50 sampai 59 itu berbicara kita masuk masa demokrasi liberal, kemudian tahun 60 sampai 66 itu masa demokrasi terpimpin. Nah, itu kita berbicara tentang runtutan waktu yang panjang. Nah, itu fokusnya, tetapi fokusnya hanya satu biasanya. Yang kita bahas dari tadi adalah tentang politiknya. Nah, cara berpikir yang demikian disebut dengan cara berpikir diakronik. Jadi panjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Ruang di sini yang dimaksud adalah misalnya ruang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi itu lebih banyak berbicara tentang politiknya saja. Nah, berpikir diakronis juga mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kenapa sih? Ya, jadi ada hubungan sebab akibat. Kenapa ada peristiwa proklamasi? Oh, ternyata sebelumnya Jepang menyerah, kemudian para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian terjadilah proklamasi. Nah, setelah proklamasi apakah selesai? Tidak, karena Belanda datang, kemudian ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi, bagaimana sih sebab akibat dari sebuah peristiwa sejarah? Uh, Kita akan bahas berikutnya tujuan konsep berpikir diakronik, yaitu untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Karena jika hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, kita tidak dapat menganalisis adanya sebuah perubahan. Nah, proses itu bisa dilihat kalau waktu yang dihitungnya adalah panjang. Contoh, kita mau mempelajari sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu itu kan sudah berkali-kali diadakan. Nah, kita pengen lihat nih bagaimana pemilunya sih. Nah, kita berarti di sini diakronik ya. Kita hanya berbicara dari satu sisi pemilu. Kita nggak ngomong dari bagaimana kondisi ekonominya, nggak. Kita hanya ngomong satu sisi pemilu aja. Nah, yang dilihat adalah berapa sih jumlah partai politik yang pernah ikut dalam pemilu. Lebih spesifik lagi. Oke, kita mulai. Di pemilu pertama, tahun 1955 itu diikuti oleh banyak partai. Kemudian, ketika pas masa Orde Baru, itu pemilu hanya diikuti oleh 2 partai politik dan 1 golongan karya. Nah, kemudian pas masa reformasi, itu diikuti oleh banyak partai lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana uh, dulu pernah banyak partai, kemudian
dikerucutkan hanya jadi 2 partai, kemudian sekarang jadi banyak partai lagi. Nah, di situ bisa terlihat perubahannya. Bagaimana sih perubahan sistem dalam pemilunya? Ya, berapa sih jumlah peserta politiknya? Cara berpikir diakronik itu mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena-fenomena tertentu dalam sebuah peristiwa sejarah. Nah, berpikir diakronik itu menuntun kita untuk melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Bagaimana sih perubahan-perubahan apa aja sih yang ada di setiap masanya. Nah, kemudian dalam berpikir diakronik juga diperlukan konsep periodisasi dan kronologi. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara berpikir sinkronik. Sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani sin yang artinya dengan atau bersama, dan kronikus atau kronus yang artinya waktu. Berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi ruang lingkupnya lebih luas. Jadi periodenya lebih sempit. Kalau diakronik tadi kan panjang dalam periodenya, tahunnya panjang, tetapi ruangnya sempit. Nah, ini sebaliknya. Sinkronik itu jangka waktunya sempit, hanya tertentu saja, tetapi ruang yang dibahas luas. Nah, dalam cara berpikir sinkronik, kita menganalisis suatu peristiwa, itu kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai macam segi. Entah itu politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Nah, dengan menganalisis suatu peristiwa dari berbagai aspek itu, kita diharapkan bisa lebih mengetahui secara mendalam bagaimana sih kenapa peristiwa itu terjadi. Oke, nah oleh karena itu, karena yang dibahas adalah banyak ruang, bisa politik, ekonomi, mungkin geografisnya, dan lain sebagainya, maka kita butuh cabang-cabang ilmu sosial yang lain. Misalnya kita membahas tentang perpindahan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, kita nggak bisa melihatnya dari sisi politik aja. Mungkin ada banyak faktor lain. Satu, kalau dari sisi politik, misalnya melihat, wilayahnya tidak aman karena banyak serangan politik. Yang kedua, ternyata bisa dilihat dari sisi geografisnya. Waktu itu ada terjadi letusan gunung berapi, sehingga menyebabkan daerahnya itu menjadi tidak aman. Akhirnya diputuskan untuk pindah pusat kekuasaannya. Mungkin yang ekonominya atau sosial budayanya itu juga bisa dilihat. Itu contoh. Untuk memperjelas bagaimana penggunaan konsep cara berpikir sinkronik, saya akan memberikan contoh. Contoh di sini yang saya akan berikan adalah peristiwa pemberontakan petani Banten tahun 1888. Dengan konsep berpikir sinkronik, ketika kita mau menganalisis pemberontakan petani Banten, kita hanya fokus ke peristiwa pemberontakan di wilayah di Banten saja. Kita tidak perlu mencari hubungan dengan pemberontakan di tempat lain. Kemudian kita analisis bagaimana sih kondisi masyarakat Banten pada waktu itu. Kemudian dari sisi sosiologi atau dari sisi kepemimpinan politik. Kalau dari sisi sosiologi dan kepemimpinan, kita bisa lihat pada waktu itu masyarakat Banten itu tidak lagi memiliki pemimpin tradisional seperti raja, karena pasca Dendels dan Raffles yang waktu itu membubarkan
Keraton Banten, sehingga akhirnya wilayah Banten diambil alih di bawah kepemimpinan Belanda dan Inggris waktu itu. Nah, dari sini itu muncul kondisi di mana kegalauan dari situ. Kok dia nggak punya pemimpin? Kalau di daerah lain masih ada pemimpin tradisional, di sini sudah nggak ada lagi. Ditambah lagi ketika menjelang peristiwa pemberontakan petani Banten itu juga ada letusan Gunung Krakatau. Seperti yang kita ketahui, letusan Gunung Krakatau itu kan dahsyat. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran bahwa ini sudah menjelang kiamat. Nah, kemudian melihat bagaimana sih di Banten itu, oh kok di Banten kok banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nggak punya pemimpin raja, kemudian pemimpinnya Belanda, yang banyak melakukan tindakan-tindakan yang ibaratnya mensengsarakan rakyat, sehingga akhirnya muncullah perlawanan dari petani Banten. Nah, konsep berpikir sinkronik ini banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial uh, karena terbatas dalam ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Kemudian membuat proses analisis peristiwanya bersifat menyeluruh tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian memerlukan bantuan dari ilmu sosial yang lain. Ya, seperti kayak tadi kan menganalisis pemberontakan petani Banten nggak bisa hanya dari satu sisi. Kenapa kok petani berontak? Oh, ada faktor lain. Geografisnya tadi ada letusan Gunung Krakatau. Itu contohnya. Kemudian dengan itu maka kita bisa memahami lebih dalam dan menyeluruh tentang suatu peristiwa sejarah. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Nah, perubahan dapat terjadi secara cepat, tapi bisa juga terjadi secara lambat. Contoh perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa reformasi tahun 1998. Nah, akibat dari peristiwa reformasi itu, maka Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia tanggal 21 Mei 1998. Kemudian, pada masa reformasi, Indonesia banyak mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, contohnya adalah adanya kebebasan berpolitik yang ditandai dengan pemilihan umum secara langsung dan berdirinya partai-partai politik. Berikutnya, kita akan bahas contoh perubahan yang terjadi secara lambat. Yaitu contohnya adalah perkembangan sistem pertanian. Nah, pada masa praaksara itu kita sudah mulai bertani walaupun masih berpindah-pindah. Kemudian teknik yang digunakan adalah slash and burn. Tebang, dibakar, kemudian nanti ditanamin tanaman yang cocok. Kemudian setelah itu berkembang sistem pertanian tradisional yang menggunakan pupuk organik. Ya, jadi sudah menetap, kemudian pakai pupuk organik. Pakai misalnya dari kotoran sapi, jadi ternaknya jadi melihara sapi, kemudian kotorannya bisa dijadikan pupuk. Kemudian dalam perjalanan berikutnya berubah lagi, semakin modern dengan menggunakan penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Nah, jadi awalnya slash and burn, kemudian mulai menetap pakai pupuk organik, sekarang sudah pakai pupuk kimia dan pestisida. Sehingga hasilnya pun
lebih banyak dibanding yang ketika pas masa awal. Nah, setiap peristiwa sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri karena tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa yang lain. Nah, rangkaian peristiwa yang ada itu merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan, berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, penerapan konsep berkelanjutan dapat dilihat dari peranan pemuda sebagai penggerak perubahan. Nah, di sini saya kasih contoh peranan pemuda ketika pas Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian, pemuda juga berperan dalam peristiwa proklamasi. Jadi, golongan muda mendesak golongan tua untuk melakukan proklamasi. Karena kalau pakai jadwal yang dari Jepang, itu proklamasi diadakan 24 Agustus. Nah, tapi atas desakan dari golongan muda, kemudian akhirnya toh Jepang sudah menyerah, kenapa juga mesti ngikutin jadwal Jepang? Dimajukan jadi tanggal 17 Agustus. Berikutnya, Perubahan Pemuda pada demonstrasi mahasiswa tahun 1966 yang waktu itu menjatuhkan Presiden Soekarno. Kemudian ada peran pemuda dalam demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menjatuhkan Presiden Soeharto. Nah, perubahan dan keberlanjutan itu dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Di sini contohnya kita akan pengen tahu bagaimana sih perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita bandingkan dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Waktu itu pemerintah kolonial Belanda bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Belanda, sehingga bahasa Indonesia walaupun sudah ada Sumpah Pemuda kan, kita kan ingat ya, ada tahun 1928 ada Sumpah Pemuda bersumpah bahwa berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Akan tetapi karena pemerintah kolonial Belanda tidak mengizinkan perkembangan bahasa Indonesia, maka ibaratnya bisa dikatakan perkembangan bahasa Indonesia pas zaman Belanda itu lambat. Nah, berbeda dengan zaman Jepang. Nah, ketika zaman Jepang itu pemerintah Jepang mencoba untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya mau melawan sekutu. Jadi membantu Jepang melawan sekutu. Makanya kemudian salah satu cara untuk menariknya adalah bangsa Indonesia diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah, bahkan bahasa Belanda yang tadinya dipakai itu dilarang oleh pemerintah kolonial Jepang. Sehingga akhirnya perkembangan bahasa Indonesia menjadi pesat pas zaman Jepang. Kemudian kita juga bisa membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional ya tahun 1908 dengan masa sekarang. Kalau tahun 1908 itu kan masih masa kolonial Belanda. Ya, berarti artinya penggunaan bahasa Melayu lah waktu itu masih belum semasif sekarang. Itu contohnya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang konsep periodisasi. Periodisasi itu berasal dari bahasa Yunani periode, yang artinya babak, masa, atau zaman. Nah, periodisasi itu adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode-periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Nah, kita cari ciri-ciri yang sama. Sini saya buat garis waktu. Ada garis di bawah. Kalian lihat di sini. Oke, ada garis. Nah, kemudian kita mulai. Ini ada masa praaksara. Kenapa kok dibagi menjadi praaksara? Karena secara umum manusia di Indonesia waktu itu belum mengenal tulisan atau aksara. Maka disebut masa praaksara. Berikutnya ada masa aksara. Nah, masa aksara ini berdekatan waktunya atau berbarengan dengan masuknya masa Hindia Buddha.
Nah, masa aksara itu adalah masa manusia sudah mengenal tulisan, ditandai dengan adanya penemuan prasasti Yupa dari kerajaan Kutai. Jadi sudah mulai masuk ke masa Hindu-Buddha. Jadi kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah masa Islam. Kenapa kok disebut masa Islam? Karena waktu itu mulai masuk agama Islam dan mulai bermunculan kerajaan-kerajaan bercorak Islam menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian masa kolonial, yaitu masa ketika bangsa Barat masuk ke Indonesia dan kemudian menjajah. Di Indonesia itu ditandai dengan kedatangan Belanda, kemudian berdirinya VOC, kemudian sampai ke pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah kolonial Jepang. Nah, terakhir adalah masa Indonesia modern, yaitu ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, berikutnya, periodisasi merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah. Dengan adanya periodisasi akan mempermudah kita untuk memahami setiap peristiwa sejarah yang terjadi. Misalnya kita akan pelajari tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu dia adanya di mana sih? Oh, ada di periodisasi kerajaan masa Hindu-Buddha. Terus kita mau belajar tentang kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ada di mana sih? Oh, kerajaan Aceh ada di masa Islam. Karena kerajaan Aceh adalah kerajaan yang bercorak Islam. Atau kita ingin mempelajari tentang pemberontakan Pangeran Diponegoro. Itu ada di mana sih posisinya? Oh, ada di masa kolonial. Nah, dengan adanya konsep periodisasi, kita akan lebih mudah dalam mempelajarinya secara per periode. Nah, oke, berikutnya. Tujuan disusunnya periodisasi sejarah. Yang pertama, membantu mempermudah memahami sejarah. Yang kedua, membantu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang ketiga, mempermudah menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam setiap periode. Dan keempat, menyederhanakan rangkaian peristiwa-peristiwa sejarah. Yang saya katakan, jadi ada masa praksara. Oh, itu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Tapi masa praksara sendiri nanti akan dibagi. Ada zaman ketika Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kira-kira seperti itu. Jadi proses menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang periodisasi dan keberlanjutan dalam sejarah. Periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, periode sejarah ditentukan oleh perubahan-perubahan penting yang ada. Tadi saya kasih contoh penemuan Yupa menjadi tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan. Kemudian keberlanjutan juga berfungsi untuk menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Ini saya akan coba kasih contoh. Contohnya adalah periodisasi dalam sejarah Indonesia dari masa praksara hingga masa Islam. Masa Islam adalah keberlanjutan dari masa Hindu-Buddha. Jadi ketika Islam masuk, sebelum Islam masuk tuh sudah ada masyarakat Hindu-Buddha. Bahkan kalau kita kasih contoh yang lebih spesifik, khususnya contohnya di kerajaan Majapahit, Raden Patah itu kan merupakan pendiri kerajaan Demak. Tetapi juga beliau adalah anak dari Raja Brawijaya kelima. Raja Brawijaya kelima adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Nah, ketika kerajaan Majapahit runtuh, nah kemudian berdiri kerajaan Demak. Kerajaan yang bercorak
Islam. Ada perubahannya? Ya, dari Hindu menjadi Islam. Ada kelanjutannya? Ya ada, yaitu Raden Patah karena dia merupakan anak dari Raja Brawijaya kelima, berarti ada keberlanjutan terah dinasti dari Majapahit. Bedanya sudah bercorak Islam. Kemudian contoh yang lain adalah masa Hindu-Buddha adalah keberlanjutan dari masa praaksara. Manusia pada masa praaksara kan dia belum mengenal tulisan. Kemudian datang kebudayaan Hindu atau Buddha ke Indonesia. Mereka belajar, kemudian akhirnya dibuatlah kerajaan Kutai. Nah, kemudian rajanya membuat prasasti yang bernama Yupa. Nah, dari situ kita bisa melihat, ternyata masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan. Ada perubahannya, yaitu tadinya belum mengenal tulisan menjadi mengenal tulisan. Ada kelanjutan karena orang yang diikuti adalah orang yang sama dengan orang-orang di masa prasara, tetapi sudah mendapatkan pengetahuan tentang baca tulis dari kebudayaan Hindu Buddha. Oke, untuk kesempatan ini saya cukupkan dulu. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya, baik melalui WA ataupun melalui forum di Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.